Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi malam hari ini dengan saya Rifki Fadilah akan sharing-sharing lagi berkaitan dengan tema yang kemarin. Sebentar kita akan undang dulu Kayaninya biar kita bisa langsung sharing-sharing untuk malam ini. Pembahasan sudahkah actionmu selaras dengan tujuanmu? Oke, sebentar kita undang dulu Kayaninya untuk bergabung untuk bisa live bareng. Gimana kabar teman-teman semua hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Oke, udah mulai bergabung kayaknya. Tuh, beda kalau di kamera handphone tuh kayak yang Instagram. Halo, Assalamualaikum Kayani. Suara saya jelas Kayani? Halo Kayani. Halo, Kak Rifki. Suara Kedengeran jelas saya ya ada Kayani? suaranya? Suara Kayani ada. Jelas, Suara saya ada Kak? jelas, jelas. Oke, kayaknya saya harus mundurin kameranya dulu nih Kak. Terlalu deket kayaknya. Terlalu depan. Iya. Kalau pengunjung jelas. Cukup? Oke Kak, sip, aman? Oke baik teman-teman semua, pada malam hari ini sebelum kita mulai, kita masih nyambung dengan tema yang kemarin malam, yaitu kalau kemarin malam kita bahas tentang fashion, hari ini kita bahas tentang sudahkah action yang kita lakukan sudah jalan dengan tujuan kita. Nanti kayaknya akan berbagi tentang apa yang kayak ini punya untuk ngebahas tema malam hari ini. Oke. Kita sapa dulu nih teman-teman kita yang udah bergabung. Halo Kak Nur Wulandari, selamat bergabung. Selamat menyaksikan live IG dari kita berdua. Kayak ini gimana kabarnya kayak ini hari ini? Halo kayak ini. Suara saya ada kayak ini? Ya, Suara jelas. saya jelas? Ada kok. Oke. Jelas, jelas. Gimana kayak ini kabarnya hari ini? Libur panjang nih, udah 3 hari tanggal merah. Kamu udah Ya, kemana aja kayak ini? alhamdulillah baik. Saking baiknya menikmati hari libur. Karena nggak kerasa kan dari hari Jumat. Taunya besok Senin. Iya. Tahunya besok Senin ya, iya. Semangat Iya. ya tetap besok Masih Senin itu nggak kita harus terima tetap kok besok semangat. Senin. Oh masih nggak terima? Harus Aduh, dong. nggak terimanya kenapa kayak nih? Masa besok kan Senin itu hari yang paling menyenangkan bukan kayak nih? Bukan nggak terima sih, nggak nyangka. Oh Nggak nggak nyangka nyangka. besok Senin. Oke, dibuat aja kayak nih moto Monday is Kenapa? best day. Hari Senin itu anggap aja hari terbaik. Monday is the best day. Ya. Iya. Jadi kita menyambut hari Senin itu akan selalu semangat, gembira, dan bahagia. Ya, harus. Halo Septril, halo Kak Ajeng. Ya, gimana kayak ini? Kita mau langsung mulai aja sharing malam hari ini tentang sudahkah selaras actionmu dengan tujuanmu? Dengan tujuan. Oke. Tapi Ya sebelum kan kita gitu ya. mulai, kira-kira iya betul. Kira-kira actionnya gimana nih kayak nih? Kenapa sih Action ngambil apa judul? nih? Kenapa kita angkat judul itu kayak nih? Bahas ini. Iya betul. Kenapa kita bahas ini? Kenapa kira-kira? Ya Nah sih. iya kenapa? Kemarin kan kita sempat bahas tentang mimpinya ya, mimpinya. Terus kita juga sempat sharing juga polanya gitu kan, supaya Iya. mimpi atau tujuan kita tuh bisa tercapai. Kita sharing juga tuh polanya. Dan hari ini kita sharing lagi nih, sebenarnya masih berkaitan ya Kak ya, sama yang kemarin kita Masih deh. live IG juga. Kalau kemarin kita berbicara tentang mimpinya kita apa, nah sekarang itu actionnya nih.
aksinya kita sama tujuan atau mimpi kita tuh udah selaras atau belum, udah sama atau belum gitu. Kalau misalnya belum harus ngapain, kalau misalnya udah harus ngapain gitu. Oke, Itu wah sih menarik intinya. banget nih. Kalau lihat dari penjelasan judulnya aja, gimana kalau action kita yang kita lakuin selama ini udah sesuai belum ya sama tujuan kita yang akan kita capai nanti. Hmm, Wah, ya kira-kira benar-benar. kalau saya udah nyampe belum ya actionnya? Udah actionnya udah. Mungkin sama halnya juga dengan apa sih namanya, kayak sedekah lah. Sedekah kita kan nggak harus Sedekah. nunggu kaya dulu baru sedekah gitu kan, Iya sama betul. dengan halnya berbagi ilmu, nggak harus jadi siapa-siapa dulu baru kita berbagi, enggak dong. Kalau misalnya kayak gitu, ya kapan mau dibaginya, justru ilmu itu akan berkembang kalau sedikit demi sedikit kita bagiin ke orang gitu. Oke, contohnya kayak gitu ya, kalau misalkan aksi kita udah sesuai sama tujuan kita gitu ya. Berarti sama kayak dengan Hmm, manusia hidup di dunia ini adalah tujuannya adalah ibadah, gitu ya kak. mm-mm. Tujuannya ibadah Ya ya, kira-kira actionnya di dunia ini udah beribadah atau belum gitu ya? Atau cuman benar-benar. bersantai-santai aja mengikuti alur? Ya Hmm. gitu kira-kira. Nah, kayaknya saya ada contoh nih kayak ini. Kalau dari Gimana tuh? yang kemarin itu kan kita bahas passion kan ya. Berarti kalau misalkan action selaras dengan tujuan, contohnya berarti kalau misalkan cita-cita kita pengen menjadi seorang, contoh kayak tadi seorang pembicara atau jadi seorang guru ya kayak ini. Berarti Mm-mm. yang kita lakuin dari hari ini sampai nanti menjadi guru itu harus sesuai dengan tujuan kita ya. Harus dengan tujuan sebagai guru gitu. Nggak boleh kayak Iya dong. kita pengen jadi guru tapi ngelakuinnya ya Iya, hal-hal yang lain benar. gitu ya. Oh, Uh-uh. Karena sama kayak yang pernah kita bahas kemarin, mimpinya apa ya harus relevan sama apa yang kita jalani hari ini gitu. Karena bisa oke. jadi kita yang hari ini itu adalah proses yang di masa lalu gitu. Kita hari ini Oh, adalah proses proses yang yang di masa masa lalu. lalu. Iya, Oke. gitu sih. Mungkin secara Hmm, tidak disadari ya memang seperti itu gitu. Tapi kan kalau orang yang udah nyadar dari awal nih, hmm. orang yang udah tahu jalannya, orang yang udah paham sama dirinya sendiri, mimpinya apa, ya dia pasti berjalan dengan apa yang dia mau gitu. Tapi ada juga kan orang yang pengennya A, tapi dia tidak sadar sebenarnya dia tuh sedang berproses menuju ke sana gitu. Oh, nah, kira-kira yang pengennya A tapi Hmm? nggak sabar prosesnya gimana tuh kayak nih? Kan kadang ada, aduh, pengen jadi Gimana gimana? gini tapi pengen tujuannya ke A gitu ya, kayak nih tujuannya ke A cuman Uh-uh. nggak mau lewatin prosesnya itu gimana kayak nih ya? Nggak sabar lewatin prosesnya gitu. Pengennya buru-buru aja. Instan Eh, gitu ya. iya betul pengen instan. Hmm, enggak lah, karena kan apa namanya, sesuatu yang mau dicapai dengan baik-baik harus melalui proses yang baik juga gitu, harus melalui proses yang panjang juga gitu. Contoh aja, kayak contoh ringan ya, kayak mie instan aja itu dia masih dibilang Mie dia instan. disebut mie instan. Betul. Iya, tapi kan Contohnya kita nggak menarik bisa nih langsung instan. hap gitu makan. Enggak dong, harus dimasak dulu. Belum lagi ada orang yang masaknya apa namanya, airnya dibuang, terus dia dituangin lagi Hmm. sama air yang panas. Itu kan nggak instan gitu kan. Sama apalagi untuk sesuatu yang kita capai itu berhubungan dengan mimpi, berhubungan dengan cita-cita gitu kan, berhubungan dengan tujuan hidup. Nggak mungkin bisa kita raih dengan truk gitu sekejap mata gitu, Semalam gitu ya, nggak dengan mungkin, nggak semalam bisa. gitu. Jadi tadinya Nggak lah, tidur, besok pengen langsung jadi sesuai tujuan kita atau sampai cita-cita kita. Itu kayaknya nggak mungkin ya. ya nggak mungkin lah, Kayak pasti cuman perlu proses candi yang doang ya. panjang. Benar-benar iya, karena kita percaya atau tidak, orang-orang yang sukses hari ini kayak misalnya kita kenal dengan Pak Sandiaga Uno, kemudian Iya betul. siapa misalnya yang lagi kita jadi idolakan misalnya, hari ini mungkin kita melihatnya wah sukses pengusaha gitu kan, oh usahanya udah banyak, udah di mana-mana gitu kan. Tapi kan kita nggak tahu proses di masa lalu dari kecilnya ngapain aja, kita nggak tahu gitu. Kita Oh iya taunya ya betul udah betul. kita taunya udah pas suksesnya aja gitu. Tapi kan pasti melalui proses-proses yang panjang gitu.
sama dengan halnya kita juga kayak gitu. Gitu sih Kak. Wah, menarik banget nih pembahasan malam hari ini. Gimana kita harus Iya. berproses terus sampai mencapai Mm-mm. tujuan kita. Halo teman-teman semua yang sudah Benar-benar. bergabung, apa kabarnya hari ini? Udah ada Novia IN, Muhammad Nurjaya, Sakinah, Salsa, Sigit, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya dimanapun berada. Kita hari ini akan bahas Harus. sebuah proses untuk mencapai tujuan tujuan yang akan kita capai. Karena di dunia ini tidak ada yang instan. Indomie aja sudah judulnya instan, Indomie instan, tapi harus proses juga ya untuk dimakan. Iya, nyatanya. Itu harus Mm-mm. proses masak air, direbus, kemudian diganti Benar. airnya, baru bisa dimakan. Begitupun cita-cita. Bukan. Jadi nggak ada di dunia ini nggak ada sesuatu yang instan. Apalagi kita kaum muda, semua yang punya cita-cita indah, baik, itu harus lebih bersemangat dan yakin agar terus berusaha terus. Bahwa di dunia ini tidak ada yang instan ya Kak. Benar. Oke, Kak, Benar-benar. mau nanya nih Kak, gimana kalau Gimana nih? kita berproses tapi kayaknya prosesnya itu selalu nggak ada waktunya, maksudnya nggak ada kesempatannya gitu. Kita kayak Gak punya ada kesempatan. kemampuan gitu Kak. Kita punya kemampuan nih buat proses untuk mencapai cita-cita itu, Mm-mm. tapi kita nggak ada Tapi kesempatannya nggak. Kak. Itu gimana Kak? Tapi nggak. Jadi kayak cuma dipendem aja. Kan contoh Iya, saya sebenarnya nih kita. Kak pernah kayak, ih gue tuh bisa ngelakuin itu, tapi kayak ada yang lebih senior atau ada yang lebih bisa, kenapa nggak mereka yang maju gitu, Iya. nggak punya percaya diri gitu, Iya. kenapa gitu, gimana tuh Kak? Akhirnya kita tersisihkan lagi gitu ya. Nah iya, padahal kita mampu gitu. Mm-mm. Benar-benar. Oke. Nah, mungkin bisa jadi kita mampu dalam satu bidang, tapi kesempatan itu nggak ada. Nah, kalau kita simpelkan itu rumusnya itu adalah KK. K-nya itu bisa K-nya kesempatan, kemudian kemampuan. Terus gimana misalnya kemampuan kita ada, tapi kesempatan kita nggak ada, gitu. Nah, Kayak rumus mungkin, kakak ya Kak? caranya bisa kita lakukan dengan misalnya ya, contoh satu kejadian, misalnya MC di kita MC di salah satu acara misalnya. Kita MC, MC-nya orang lain nih, padahal kita berpikir kayaknya aku kalau jadi dia bisa gitu. Dan kita bisa lebih daripada dia, misalnya kayak gitu. Iya. Nah, kita kadang bisa berpikir gitu tuh Kak. kayak membuka pembicaraan dengan orang lain, tapi bukan dalam artian kita menyombongkan diri ya, kalau gue tuh bisa lebih baik daripada dia, bukan gitu. Istilahnya tuh kita kayak membuka diri kita gitu, bahwa kita tuh bisa melakukan hal yang sama seperti dia gitu. Bisa suatu kesempatan kita bisa soal MC atau misalnya soal gimana caranya percaya diri gitu kan. Dengan pembicaraan seperti itu bisa jadi kayaknya dia juga mampu deh gitu. Nah, kemudian kesempatan itu juga bisa kita ciptakan melalui teman-teman kita, misalnya melalui channel-channel yang kenalan-kenalan kita tuh banyak gitu. Nah, salah satunya juga memang kita harus banyak silaturahmi, banyak kenal sama orang gitu. Dan memang perlu banget kita dikenal sama orang gitu. Sehingga kalau misalnya setidaknya orang tuh tahu dulu gitu. Misalnya nih, tahu kalau kita tuh bisa nge-MC misalnya. Kita tahu bisa nge-MC. Bisa jadi suatu saat nanti ketika ada kesempatan, kita bisa nge-MC itu karena teman kita gitu. Jadi cara yang kedua bisa silaturahmi, memperluas teman-teman gitu, supaya suatu saat nanti ada kesempatan, kita bisa jadi adalah orang yang diingat sama dia. Gitu, Rizky. Jadi untuk mengasah kemampuan kita agar bisa mendapat sebuah kesempatan gitu ya.
Jadi kita coba aja Mm-mm. tampil dulu walaupun saat di momen yang lain gitu ya Kak. Di saat Iya, kita bener. disuruh, Atau di saat kita disuruh tapi misalnya, eh, ada teman kita gini nih yang tahu nih. Jadi kita lanjut aja gitu ya. Biar nanti teman ya, kita yang menginfokan ke orang lain ketika ada suatu momen yang tepat gitu buat kita. ya bisa kayak gitu. Atau juga misalnya di satu tempat ini kita belum dipercaya nih, atau mungkin orang-orang di sekitar itu kita belum tahu nih kalau kita tuh misalnya bisa tampil di depan umum, kita misalnya bisa jadi pembawa acara gitu. Ya udah Hmm. kita action di tempat lain gitu. Kita action di tempat lain, orang lain tahu. Bisa jadi kan di satu tempat yang belum mempercayai kita itu, oh iya ternyata eh, dia tuh bisa ya gitu. Ya udah lain kali berarti kita bisa pakai ini gitu. Kalau misalnya kita nggak belum Oke, bisa nih, belum ya. bisa action di tempat, atau misalnya kita belum dapat kesempatan di tempat yang kita Hmm. punya, kita ya udah buat kesempatan di tempat yang lain dulu gitu. Oh, jadi buat kesempatan di tempat lain ya gitu ya. Ah, buat Mencari kesempatan momen ya, supaya kita menciptakan bisa kesempatan sendiri tampil aja. di tempat sendiri gitu. Oke, wah Ya gitu. keren banget. Bener-bener. Nah, kalau misalkan nanti sebuah kebalikannya Kak, kita selalu disuruh, Kebalikannya. contoh misalkan saya selalu disuruh untuk berbicara di depan umum ketika lagi memimpin rapat atau diminta untuk menyampaikan pendapat Kak. Nah, itu kan berarti kesempatan saya ada Kak. Halo Kak Yani? Oke, ternyata jaringan Kak Yani sedang ada gangguan. Kita tunggu terlebih dahulu jaringan Kak Yani. Oke teman-teman semua yang di rumah yang bergabung di live malam hari ini boleh menanyakan langsung apa sih yang teman-teman punya bisa dibagikan dengan kita bareng-bareng malam hari ini. Mungkin teman-teman semua punya kemampuan yang lebih yang bisa dibagi di share pada malam hari ini. Nanti kita bisa bagi-bagi juga ke teman-teman yang lain. Siapa tahu teman-teman punya kemampuan atau punya kesempatan. Oke, udah tergabung lagi nih. Ini, halo? Oke, Maaf ya. emang enggak? Iya, nggak apa-apa. Eh, jadi kalau Gimana tadi tadi Kak? saya nanya, sampai saya nanya Kak tadi, saya nanya ini, gimana kalau dengan kebalikannya Kak? Contoh saya punya kesempatan terus, lalu diizinkan atau diberikan kesempatan untuk berbicara ketika memimpin rapat atau menyampaikan Mm-mm. sebuah pendapat. Nah, tapi di situ kemampuan saya nggak mumpuni Kak. Ya misalkan dari kemampuan saat berbicara atau kemampuan wawasan itu kan sebuah kemampuan ya kak, dari wawasan terus teknik ketika nanti menyampaikannya gimana itu tidak saya kuasai. Nah itu gimana kak, padahal kesempatan itu datang terus. Mungkin bagi Mm-mm. orang-orang yang sudah punya kemampuan itu adalah sebuah kesempatan emas di mana mereka bisa membagikan apa yang mereka punya dan menunjukkan ini loh diri saya gitu, bahwa saya bisa berbicara Mm-mm. depan. Itu gimana kak kalau misalkan kemampuan kita yang kurang kak, tapi kesempatan selalu datang terus? Oke. Oke, kalau sekarang kondisinya dibalik gitu kan ya. Sekarang Iya kondisinya betul, dibalik. kondisinya Gimana dibalik. misalnya kalau kesempatan kita ada, kesempatan kita banyak, bahkan kita tuh selalu dipercaya untuk menyampaikan sesuatu atau melakukan hal apapun itu gitu. Tapi sebenarnya kita tuh belum mumpuni, kita tuh belum mampu gitu. Kadang kalau misalnya kita menyampaikan sesuatu kayak ada masih yang kurang-kurang gitu kan, Nah karena ngerasa betul, kemampuan saya belum mapan gitu. Nah, atau pas kalau lagi ngomong kondisinya tuh kayak gemeteran kak, grogi. Nah setelah iya kadang iya begitu, ya. atau suara langsung berubah gitu dari suaranya tadinya cempreng tapi suara ngebas tapi gemeteran, kayak sekali Iya, tarik iya. nafas ngomong. Nggak percaya diri juga ya. Iya betul kak. Iya. Nah, kalau misalnya kayak gitu, kesempatan kita udah ada, tapi kita merasa kemampuan belum mumpuni, ya caranya berarti kita meningkatkan kemampuan itu gitu. Oh Belajar, meningkatkan misalnya, juga. atau kalau kita ngerasa belum percaya diri, ya kita belajar gimana caranya supaya kita percaya diri kalau misalnya lagi ngomong di depan orang. Terus kalau Hmm. misalnya kita merasa apa
kalau misalnya suara kita tuh kayak kurang enak gitu didengar, mungkin kayak yang kita bisa latihan kayak olah suaranya juga gitu. Atau kita kurang percaya diri, terus kalau misalnya bicara depan umum tuh gemeter, terus hal-hal yang lainnya. Mungkin kita bisa belajar dengan public speaking lah gitu kan. Atau menciptakan kemampuan-kemampuan yang lain yang sekiranya kita perlukan ketika kita mempunyai kesempatan itu gitu. Artinya pada intinya ketika kita punya kesempatan dan merasa belum mampu, ya berarti kemampuan itu ditingkatkan gitu. Kemampuan yang mana yang harus ditingkatkan sesuai dengan seringnya kesempatan itu muncul gitu. Kalau misalnya kesempatan berarti kalau itu misalkan keseringannya kayak grogi, kayak pas kayak ngomong tuh kayak terbata-bata gitu Kak, terus percaya diri langsung kayak gitu. keringet dingin gitu kan, aduh suruh ngomong nih gimana nih, nggak tahu apa yang mau diomongin, berarti itu harus dipilih dulu ya Kak. Nah, itu berarti kemampuan itu yang harus dilatih gitu. Kita karena kalau apa ya? Kalau misalnya kalau kayak gitu sih kayak berhubungan sama jam terbangnya kita. Kalau menurut aku ya, berhubungan dengan jam terbangnya kita gitu. Semakin kita menguji diri, semakin kita menguji nyali, semakin kita mengiyakan apa yang kita khawatirkan itu, lama-lama hilang kok. Lama-lama hilang. Oke. Kan biasanya kalau jadi guru, kalau jadi guru kan itu harus selalu ngomong di depan ya Kak. Apalagi kalau ketemu wali murid. Itu kalau jadi guru. Terus kemudian kalau misalnya kita masih kuliah itu ketika presentasi. Kadang pas presentasi semua tuh udah kita kuasai. Tapi pas ketika maju di depan dan pengen menyampaikan, tiba-tiba langsung buyar apa yang mau diomongin. Buyar. Nah, Iya. itu juga yang kadang sering terjadi sama kita semua, bukan saya aja, tapi mungkin kita semua di dunia ini mengalami hal itu, entah ketika disuruh ngomong di depan, presentasi, ataupun berkomunikasi gitu. Kan kita, aduh ini kenapa ya, padahal udah tahu gitu, ini nervous nih gara-gara belum biasa. Nah itu berarti kita harus pecahin dulu ya Kak masalahnya. Contoh kayak nervous, kita selesain dulu gitu Kak, nervousnya. Ya, nervous. Iya benar Kak. Di kira-kira kalau kesempatan kita itu datang, terus kemampuan kita masih kurang, kita list misalnya berarti kalau misalnya itu kan kekurangannya kita kan, kekurangannya kita. Gimana? Suaranya jelas nggak? Dibuat daftar. Dibuat daftar kekurangan kita tuh apa? Misalnya kurang percaya diri, kurang tata bahasanya, atau misalnya kurang dari intonasi suara, kurang dari ekspresi. Itu kan berarti kemampuan-kemampuan yang harus kita tingkatkan gitu. Ditulis dulu daftar. Ya, daftar kelemahan kita, daftar kekurangan kita tuh apa. Sehingga kalau misalnya kita udah tahu, ya udah kita up itu gitu. Supaya kemampuan dan kesempatan itu seimbang gitu. Karena antara Kak yang satu dengan Kak yang kedua, atau antara kesempatan dan kemampuan itu harus berjalan dengan seimbang. Gak bisa kesempatan kita banyak, tapi kemampuan. Iya dong. Kebayangin nih. Ya seperti tadi kan, kayak dibalik gitu kondisinya. Ketika kesempatan kita kesempatan banyak, kemudian kemampuan kita di bawah. Gak bisa dong. Kayak kita kayak merasa belum mampu, belum nyaman, begitupun dengan orang yang melihat. Atau sebaliknya, kemampuan kita di atas, tapi kesempatan sama kan. Kita jadinya kayak mendem diri gitu. Sebenarnya kita bisa, tapi kita nggak up gitu. Jadi tentu kemampuan itu harus berjalan dengan seimbang. Kalau misalnya kesempatan kita yang kurang, kemampuan kita yang up, berarti kita kesempatannya yang ditingkatkan. Kalau sebaliknya, kesempatan kita yang di atas, kemampuan kita yang di bawah, berarti kemampuan ini juga harus sesuai. Biar enak. Berarti kita buat daftar kayak contoh tadi saya ngerasain namanya, kalau pas suruh ngomong di depan tanpa persiapan, kayak misalkan suruh dikasih pendapat tanpa persiapan gitu ya. Suara saya jelas Kak? Halo Kak Yani?
Ya, aku tadi Suara ngomong saya jelas jelas? nggak? Jelas sekarang. Kalau tadi Jelas. terjeda-jeda. Sekarang jelas. Sekarang jelas. Jelas. Berarti untuk mulai menghilangi gangguan-gangguan tadi gitu ya, agar kemampuan kita meningkat, kayak misalkan nervous, terus tata bahasa kurang, atau persiapannya kurang, kita list dulu dari yang paling utama ya, yang sering muncul itu apa. Berarti kayak gitu Benar. ya Kak. Di Contoh list. misalnya, Ya. pertama yang sering muncul itu nervous kita. Berarti kita list nervous ada nomor satu. Berarti kita harus cari gimana menghilangkan Gimana nervous caranya? itu, caranya. Ya benar. Oke. Berarti baru setelah, kalau nervousnya udah hilang, baru kita selesain masalah yang kedua gitu. Kayak Ningkatin contoh lagi tadi masalah ke kedua, iya. ya gitu. Oh, Karena nggak bisa nih seluruh daftar kelemahan kita, seluruh daftar kekurangan kita pengennya langsung semuanya hilang gitu. nah iya, kadang begitu Kak. Kayak Kita list greget semuanya gitu. sampai 10 atau selembar kertas, kita pengen dalam satu Mm-mm. waktu itu semua sudah hilang. Kita pengen langsung jadi ibaratnya orang yang paling mahir tanpa ada kekurangan tersebut. Enggak, Oh, enggak lah, enggak kok. Pasti harus satu-satu gitu, harus satu-satu. Percaya atau enggak deh, dulu guru IPS, guru IPS saya, beliau tuh sampai mahir banget sejarah-sejarah. Terus beliau juga guru ekonomi ya. Ekonominya mahir banget apa segala macam tuh gitulah kalau oh pembelajaran sampai ekonomi ya. udah di luar kepala gitu ya? Sampai sampai di dalam kepala, sampai tuh kalau misalnya nggak itu tuh nggak pakai buku gitu, nggak pakai buku kalau ngajar itu, tapi bener apa yang beliau sampaikan itu betul gitu. Itu ternyata memang beliau sudah berpuluh-puluh tahun memegang pelajaran itu gitu. Oh, Bayangin gitu. ya, seorang guru Ya, aja ya. yang bisa sampai ngajar nggak pakai buku tapi isinya bener, ya ternyata beliau jam terbangnya banyak gitu sampai Oh, bertahun-tahun gitu kan. Ya sama dengan halnya kita gitu. Kalau misalnya kita dari sekian banyak daftar kekurangan kita, kelemahan kita, terus hmm, kita pengen selesai ya. dalam waktu yang bersamaan, ya nggak bisa. Kita juga harus punya jam terbang yang banyak gitu. Terus juga Oke. jangan pikir juga orang-orang yang hebat yang Hmm, berdiri di depan kita, misalnya ketika lagi seminar kayak wah banget gitu. iya betul. Mereka juga pasti punya rasa apa deg-degan pasti kan, kayak punya gimana. Tapi kalau orang yang udah jam terbangnya banyak, beliau-beliau itu bisa apa ya, bisa menghandle gitu, bisa menghandle, oh ya caranya harus kayak gini, caranya harus kayak gini, jadi it's okay, jadinya nggak apa-apa gitu. Apalagi kita yang Hmm. masih belajar gitu, jangan ngarep Nah, iya. ya. Apalagi kita yang masih belajar dari nol, dari bawah, jangan ngarep sesuatu yang mau kita perbaiki itu semuanya selesai dalam Hilang sekejap langsung. mata gitu, bilang aja Wah. udah jadi orang hebat aja. Nggak bisa, tetap harus perlu latihan 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 terus, belajar 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 gitu Itu kak. menarik banget tuh. Kalau tadi kayak nih di SMA guru IPS, saya waktu di Hmm? SMA guru MTK, Kak. Matematika Jadi kan. iya, guru matematika. Jadi dari kelas 1 sampai kelas 3 dia mengajar tanpa bawa buku. Jadi cuma nanya ke anak, Keren. nanya ke siswa gitu ya. Hari ini Sampai pelajarannya mana? apa di silabus? Sampai mana betul? Oh, baru Heeh. baru kasih tahu judulnya aja, udah paham langsung nulis. Hanya membawa absen dan spidol. Ternyata prosesnya Iya seperti itu ya, benar-benar. kayak tadi kayak ini ceritain. Kalau Iya. mereka tuh udah berpuluh-puluh tahun, terus ibaratnya fokus sama di bidang itu aja kayak matematika, terus Iya. IPS, fokusnya di Mm-mm. situ aja, maka mereka akan menguasai tanpa ada hambatan lagi. Tapi kalau Bener. kita yang baru belajar kemudian pengen langsung hilang semua hambatan itu, kayaknya nggak bisa ya Kak. Jadi emang harus berpuluh-puluh tahun kita fokus sama apa yang kita ingin hilangkan baru bisa gitu. Wah, menarik banget emang nih kalau pembahasan malam ini. Ya, bener. Hmm.
Plastik ini kalau kita mau menghilangkan itu, kira-kira caranya gimana sih Kak? Menghilangkan halang-halang, Yang mana hambatan-hambatan nih? tadi. Contohnya kayak nervous lah atau oke, pengen Suaranya bicara putus-putus. aja deh. Oh, putus-putus Kak. Halo, tes. Nyambung Kak? Kayak nih, suara saya ada Kak? Ya, nggak jelas, masih putus-putus suaranya. Oke. Masih putus-putus Kak? Kenapa? Ini karena sinyal di aku atau di Karifki? Suara kayak ini lancar sih di saya. Halo kayak ini. Oke teman-teman, ternyata kayak ini sedang ada gangguan jaringan. Halo kayak ini. Ya, Nah, jadi, masih suara nggak saya masih jelas nyambung? suaranya. Masih nggak jelas? Mm-mm. Video kayak ini juga terputus nih, tapi Terjeda. suaranya ada. Terputus. Iya, Ada. terjeda. Oh ya. Tapi suaranya ada. Sekarang Suara saya ada nyampe kan? di kayak ini. Nyampe. Ada. Oke. Nah, jadi kayak ini kira-kira yang bisa kita lakuin apa sih Kak kalau pengen menghilangkan hambatan itu? Contoh kecilnya kayak kita pengen ngilangin nervous dulu deh. Kadang orang kalau pengen suruh ngomong di depan itu nervous. Berarti kan kalau kita kaitkan dengan cita-cita, contoh cita-citanya kalau selain guru ya, pengen menjadi polisi atau tentara, itu kan juga ada rasa nervous ya kayak nih. Nah itu gimana kayak nih? Halo kayak nih? Suaranya kejeda lagi, nggak jelas. Oh, oke, berarti diulangin aja kayak ini ya. Pertanyaannya masih putus-putus? Karifki? Iya, suara kayak ini jelas. Ya, aku jelas. Karifki juga saya, tapi kadang-kadang suara jadi yang kejeda. Oh gitu, oke. Nah kayak ini, kalau pertanyaan tadi Wah, gimana gimana gimana? kalau cara menghilangkan nervous kayak ini? Atau nggak percaya diri? Apa sih bisa kita Oke, lakuin? yang gimana caranya? Hmm, kalau aku nih, aku pribadi, setiap orang tuh kalau deg-degan, nervous, ngerasa nervous tuh wajar. Deg-degan wajar berarti kita masih hidup. Ya alhamdulillah kita masih dikasih Wah, deg-degan, iya berarti kita masih bisa masih hidup ya bernapas kalau deg-degan artinya ya? gitu. Banyak udah nggak ada gitu. Uh, kita bisa melakukan misalnya pribadi kalau misalnya lagi mau itu misalnya presentasi dan kan untuk tampil di depan orang umum gitu, depan teman-teman mahasiswa, di depan teman-teman Iya sekelas betul. juga. Kalau deg-degan tuh masih suka Nah, ada gitu, nggak percaya diri tuh masih suka ada gitu. Terus materinya itu gitu kan, apa yang mau kita sampaikan sampai kita tuh tulis harus ngapain dulu A B C D F G-nya gitu kan. Tapi pada kenyataannya deg-degan mah selalu ada gitu. Misalnya, kalau aku bisa melakukan dengan tarik nafas, hmm, oke, kayak ini baca suaranya doa, terputus minta sama kayaknya Allah tadi. supaya dilancarin apa yang mau aku ucapkan dan orang sampein gitu. Dan ternyata setiap orang itu Hmm. punya ritual atau punya kebiasaan ketika mau tampil. Misalnya ada yang dengan menghening atau misalnya kayak ngelamun, padahal sebenarnya itu kayak ngumpulin energi gitu, kayak ngumpulin energi gimana supaya nggak nervous gitu. Dari tadi aku ngomong, Kak Rifki kedengeran kan?
kedengeran kayak nih, cuman putus-putus Oh, betul-betul. gitu. Oke. Tapi Ya. lebih banyak ininya, lebih banyak jelasnya kok. Di awalnya dong putus-putus. Lebih baik. Ya. Oke, setiap orang itu mempunyai kebiasaan yang berbeda-beda kayak untuk menghilangkan nervous atau deg-degannya itu gitu. Bisa dengan berdiam diri, padahal itu tuh kayak lagi ngumpulin energi, bener-bener gimana caranya supaya nanti tuh pas tampil tuh bener-bener wah gitu. Atau ada juga yang apa ya, kayak ngeremes-remes tangan, kayak Oh iya, ngepret ada ya, yang ini kayak digini-giniin, kayak gini kayak tangan terus. dia kayak atau ngelakuin apa kayak pegel-pegel padahal sebenarnya nggak pegel gitu. Tapi itu Iya. adalah sebagian cara untuk menghilangkan nervousnya itu gitu. Ya udah pas tampil udah kayak hilang gitu. Nah, kalau misalnya aku pun sama kalau pas awal Kalau kayak ini gimana bahkan kalau ngilanginnya? misalnya pas ya, bahkan kalau misalnya pas udah sampai di panggung atau misalnya sampai di depan itu masih suka gemeter sebenarnya, masih suka gemeter dan itu terasa banget ke suara kayak ikutan geter, suara ikutan geter ke telinga kedengeran, tapi nanti lama-lama kalau misalnya udah serius, kalau misalnya udah lama-lama Jadi kok bisa hilang. ngerasain sendiri ya kayak ini ya? Ya, nanti kayak hilang. Kenapa? Merhatiin Jadi kayak sendiri. bisa ngerasain sendiri ya kalau suara kita tuh Iya, geter karena iya nervous bener. gitu. Bisa ngerasain kayak misalnya, iya suara tuh kayak ikut gemetar, oh ini lagi deg-degan, ini lagi nervous nih gitu. Tapi nanti hilang sendiri gitu dengan kalau udah banyak ngomong nanti hilang sendiri, udah lupa gitu. Lupa dengan tadi tuh deg-degan, lupa dengan tadi tuh suara sempat gemeter gitu. Itulah orang-orang yang hebat mempunyai caranya masing-masing gitu. Dan itu tuh memang harus dilatih, nggak bisa kita mau ngilangin deg-degan, mau ngilangin nervous, tapi nggak ngelakuin latihan gitu. Oh. Jadi untuk Gitu sih, Kak. menghilangi deg-degan itu harus tetap dilatih ya kak. Jadi nggak bisa hanya Ya, saat momen itu aja. Kadang kan kita ngelakuin ini, contoh kayak saya tuh, saya suka ketika sebelum presentasi saat di kampus gitu. Nah, saya kadang gosok-gosokin tangan dulu gini kan sebelum bicara. oh, Lalu di depan ini udah suruh maju. Kadang gosok-gosokin tangan beda-beda dulu kan? atau ya nggak sadar tuh. Nah, supaya lebih Iya, apa ya? Lebih ngomongnya nanti dan nyampein materi tuh lebih siap. Kadang kayak gitu. Tapi saya lakuinnya nggak nggak pas setiap hari. Jadi cuma pas ketika mau presentasi aja. Padahal kan harusnya setiap iya, hari ya supaya percaya dirinya itu lebih hilang dan muncul. nervousnya itu hilang dan percaya dirinya itu muncul gitu ya kak. Hmm. Kadang juga ada temen saya kak yang kalau dia nervous tuh dia megangin baju, ngelilit baju gitu kak. Kelilit. Iya, di apa di pelintir-pelintir. Print. Ada yang nervous kayak gitu. Iya. Sampai Iya benar. kita tuh yang fokusnya bukan ke materinya, tapi fokus ke nervousnya dia. Iya, benar. Kadang juga kalau orang yang udah percaya diri, ya dia percaya dengan ilmunya. Dia percaya dengan apa yang dia punya. Serius, orang yang percaya diri itu, ya dia percaya apa yang dia ucapkan itu benar, apa yang dia lakukan itu benar, apa yang dia ucapkan itu sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan keahliannya. Pasti pede banget gitu. Kalau misalnya Wah, itu. nanggung nih kayak misalnya mau nyampe sesuatu, terus nanggung. Oh, nanggung. Kayak misalnya iya kayak nanggung gitu. Mau apa namanya mau pakai ayat juga, ayat berapa ya gitu kan, surat Iya, apa gitu suka kayak gitu. kagok gitu ngomongnya gitu, yang pada akhirnya itu membuat satu kecacatan atau satu kelemahan yang dilihat orang, terus kita sadari akhirnya nggak pede gitu. Tapi kalau misalnya kita mampu, kita udah oke nih dalam hal ini gitu, pasti pede gitu, pasti menyampaikan sesuatu dengan percaya diri gitu dan bisa meyakinkan orang. Kayak Gitu, nih kalau Kak. misalkan di suatu kejadian misalkan guru nih kayak nih, dia tujuannya pengen menjadi guru, tapi dulunya
sekolah SMK teknik mesin gitu. Kemudian kuliahnya SMK ngambil keguruan. Nah itu gimana tuh kayak nih memanfaatkan kemampuan dan kesempatan yang tadi di awal itu kayak nih Kemampuan, kesempatan, dan kemampuannya itu. Oke, berarti dia mumpuni menggabungkannya banget gimana tuh dong. kayak nih? Ya, Iya, kadang kan berarti kalau kita masih kebentur kayak gini kayak nih. Dulu saya sekolah SMA jurusan IPA. Tapi ketika kuliah saya ngambil jurusan ke ilmu sosial. Nah itu kan wah jauh banget kan kalau secara pendidikan ya. Nah itu gimana dengan kalau misalkan nanti dia kuliah jurusannya psikologi atau kuliahnya keguruan, tapi nanti di pekerjaannya nggak sesuai. Nah itu gimana tuh kayak nih memanfaat kemampuan dan kesempatannya kayak nih. Oke. Nah, kalau misalnya berarti dia kalau misalnya yang SMK tadi ya, berarti dia mampu atau mumpuni di bagian otomotifnya gitu misalnya atau di Iya betul. mesinnya gitu. Nah, sedangkan dia kuliah pada jurusan pendidikan gitu atau di keguruan gitu. Kemampuannya dia itu adalah di bidang mesinnya, kesempatannya dia berkuliah ada di bagian pendidikannya gitu atau di Pendidikan, bagian iya. gurunya. Berarti manfaatkan kesempatan dan kemampuan itu ya, berarti dia bisa jadi guru di bidang otomotif atau di mesinnya itu gitu. Oh. Kemampuannya dia mumpuni nih di bagian mesinnya, sedangkan dia kuliah itu di bagian perguruan, di guru gitu misalnya di perguruan mungkin dia nggak bisa untuk buka praktek sendiri di misalnya punya Iya, bengkel kadang gitu kan, tapi dia bisa mengajarkan orang lain gitu karena dia punya kesempatannya itu gitu. Di bidang keguruannya dia tetap kesempatan tetap dipakai, kemampuannya dia pun tetap dipakai kalau itu memang mau, kecuali kalau misalnya dia melupakan kemampuan yang dulu kemudian dia mau ya. membuat kemampuan yang baru di bidang pendidikannya gitu, misalnya difokusin beralih kemampuan gitu. Oh, Itu jadi langsung pilihan. mulai yang lain gitu ya. Dengan mulai pilihan yang lain. Itu pilihan, tapi dalam kesempatan yang tadi itu bisa tergantung kita sanggupnya kayak gimana sih, tergantung kita maunya seperti apa Oh iya. gitu Jadi Kak nggak Rifki. ada sebuah cita-cita yang salah ya kayaknya. Kalau Enggak kita kok, bisa memanfaatkan kesempatan dan tergantung kemampuan kita itu. mau. Dan tergantung kita gimana cara ngeresponnya sih. Kalau kalau kita sadar dari awal kalau kita sadar dari awal nih, ya pasti kita juga melakukan hal yang sadar dong. Kalau misalnya dia yang tadinya Contoh di sadar SMK, contoh sadar dari awal kayak gimana terus dia kayaknya? bisa cita-citanya pengen punya bengkel, ya Bisa udah berarti dicontohnya harusnya dia kuliah tuh di bagian itu gitu. Tapi karena yang lainnya sehingga dia membuat kayak ini. Halo dipindah kayak ini. jurusan Putus-putus misalnya kayak ini. gitu, jadi tidak relevan atau tidak sejalur, ya bisa tetap bisa dimanfaatkan gitu Arif. Halo kayak terputus kayak ini tadi. Ya, Omongannya oh gitu. sempat delay. Sempat delay iya, putus-putus. Jadi sedikit nggak nyampe nih takut maknanya nanti. Oke, ulang ya. Nah, iya Oke, diulang Kak. tadi sih aku menyampaikan gini, kalau misalnya kondisinya yang tadi, kemampuan dengan kesempatan yang berbeda itu bisa tetap bisa dimanfaatin, tergantung gimana cara kitanya menanggapi hal itu. Tapi kalau misalnya kita mau berubah mengambil haluan yang baru, ya nggak apa-apa juga gitu. Oh. Jelas Kak Rifki? Nah, Kak, ada yang nanya nih Kak dari Pratiwi, Kak. Ada pertanyaan nih Kak dari Kak Pratiwi. Kalau cita-citanya berubah di masa SMA, gimana Kak? Oh, cita-cita. Oh, ada yang nanya ya? Iya, cita-citanya berubah di masa SMA. Nah, gimana kayak nih? Cita-citanya berubah di masa SMA.
Tapi tadi pas dari Rifki, SD, SMP pengen jadi polisi hari gitu, ini live IG-nya. tiba-tiba di SMA dihasut sama temennya Suaranya putus. atau ada putus-putus. Halo kayak ini, lancar suara saya kayak ini. Masih putus-putus Ya, Kak? sekarang Suara saya masih putus-putus jelas? Kak? Enggak, Oke, suara kayak ini juga jelas. jelas. Oke, Oke. Nah, mungkin jawab kalau aja. pas SD, SD, ya kayak ini jawab. Oke, langsung aja ya. Kalau misalnya cita-citanya berubah di masa SMA gimana, Kak? Itu berubah-ubah, berubah-ubah cita-cita pasti pasti itu karena misalnya kita melihat kesan pertama. Kita melihat kesan pertama, terus kedua, kita semakin hari semakin melihat kesempatan atau peluangnya gitu. Misalnya awalnya cita-cita kita tuh pengen karena dulu taunya hanya cita-cita aja, cita-cita aja, tidak disinkronkan dengan passion kita, Passion Kak. dengan passion Kak. Oke, ya, Oh ya, jadi kalau dulu cita-cita tapi belum oke. nemu passionnya. Karena kemarin habis belajar passion, ini connect nih Kak. Oh, ternyata cita-cita bisa sesuai dengan Ya, passion gitu. atau enggak. Wah, nih. Baca Kak Rifki. Gimana kayak ini? Boleh dijawab? Boleh dijawab kayak ini. Lanjut. Kali. Apa ya? Halo kayak ini. Ya, Boleh dijawab kayak ini. putus-putus, Pertanyaannya dilanjutkan lagi. putus-putus terus. Oke. Ya, Kalau ini misalnya cita-cita, putus-putus sebuah ujian kayak ini. Ujian kesabaran kita. tapi suara aku jelas gak? Oh, jelas. Aman. Ya, sekarang jelas kan? Jelas. Kadang aku yang jelas nanti Kak Rifki-nya yang ini apa? Ya, boleh dijawab kayak ini pertanyaannya. Gemes banget. Halo kayak ini. Suara saya jelas? Oke, sinyal kayak ini seperti tidak stabil. Apa suara saya jelas, Kak Tiwi? Nah, kita tunggu jawabannya dari Kak Yani. Gimana sih kalau cita-cita saat SMA itu berubah karena belum tahu passion atau tidak sesuai dengan passion kita? Nanti kita akan jawab dengan menunggu Kak Yani terlebih dahulu. Oh, ternyata Kak Yani keluar. Sebentar, kita akan hubungkan Kak Yani terlebih dahulu. Oke, semoga sinyal yang kurang baik ini bisa tetap menjaga tali silaturahmi kita. Apa yang kita sampaikan pada malam hari ini teman-teman semua bisa bermanfaat. Kita masih tetap menunggu Kak Yani supaya bisa terhubung lagi dengan kita di sini agar bisa berbagi lagi dengan judul yang kita bahas di awal. Nah, tadi baru ada satu pertanyaan dari Kak Pratiwi. Waduh, Kak Rizky boleh jawab dulu? Oke. Kalau nanti Kak Yani nggak terhubung lagi, saya akan jawab pertanyaan dari Kak Tiwi. Jadi tetap bersabar Kak Tiwi. Ini ujian menguji kesabaran kita.
Semoga Kak Yani bisa terhubung kembali agar bisa menjawab pertanyaan dari Kak Tiwi. Nah, kalau berkaitan dengan passion yang minggu lalu, passion itu kan ada 4 ya poinnya. Apa yang kita suka, apa yang kita mampu, apa yang dibutuhkan oleh dunia, dan apa yang kita lakukan itu bisa menghasilkan nilai, yaitu gaji. Nah, kalau misalkan saat SMA cita-cita kita, oke, ternyata nggak jadi dijawab ya, tapi ada Kayaninya lagi yang akan menjawab. Kayani, Gimana? jelas suara saya Kayani? Terusin aja. Terusin Enggak, aja tadi nggak apa-apa. masih mengaitkan bahasan minggu lalu Kayani, karena tadi ada bahasa passion Kayani. Tadi hanya mengulas passion itu ada 4 bagian itu. Jadi gimana Kayani? Putus-putus. Putus-putus masih? Aduh, maaf ya. Ya, ini ujian kita malam hari ini ketika ingin menyampaikan sesuatu untuk teman-teman kita kayak ini. Nggak tahu Semoga apa yang kita kenapa. sampaikan bisa didapat maknanya oleh teman-teman semua di rumah. Nah, enggak kayak ini dijawab Amin. pertanyaannya dari Teh Tiwi. Oke. Kalau misal gimana? Tadi kan pertanyaannya itu bagaimana kalau misalnya cita-cita itu berubah di masa SMA karena ya dari semenjak kecil tuh memang tidak diarahkan atau tidak disinkronkan dengan passionnya kita gitu. Nah, ketika ya udah kita langsung ngambil langkah ketika di SMA itu dan kita tahu sebenarnya yang bisa paham diri kita akan mampu atau tidak dengan cita-cita itu sendiri. Kalau misalnya kita memang mampu dan kita punya waktu sekian tahun misalnya untuk mencapai cita-cita itu ketika setidaknya kita berjalan atau memupuk atau memproses diri di SMA itu ketika keluar pas SMA kita melakukan cita-cita yang sesuai dengan passionnya kita gitu. Itu mungkin Kak. Jadi kayak bisa langsung ya karena kan namanya pasti yang namanya manusia apalagi tidak diarahkan dari awal sama dengan halnya mungkin banyak di luar sana mungkin juga teman-teman kita gitu sebenarnya kita tuh nggak ahli gitu tapi karena diarahin ditunjukin tapi kita nggak suka gitu kita bukan mumpuni di jalur itu dan ketika masa SMA mungkin kita banyak mengenal hal-hal yang baru gitu misalnya oh ternyata kayak orang dia yang membuka praktek misalnya sih seorang psikolog kayaknya seru gitu kan terus kalau misalnya kayaknya jadi seorang wartawan atau jurnalis itu kayaknya lebih seru deh gitu terus kayak tiba-tiba pindah cita-cita atau bukan beda haluan ya kayak loncat gitu ya kayak pengen punya cita-cita yang baru gitu kayak loncat cita-citanya gitu ya oke, nggak apa-apa. Yang penting kita mampu nggak sih buat berproses sekian tahun untuk mencapai cita-cita itu gitu. Atau pilihannya kita tetap dengan cita-cita semula, ketika cita-cita yang semula sudah tercapai, baru kita naik atau membuat tujuan yang baru atau cita-citanya di cita-cita yang baru gitu. Ketika cita-cita yang tadi sudah kita impikan berjalan dari SD, SMP, terus ketika SMA berubah, ya kan bisa jadi kita pilihannya 2. Kita mau loncat ke cita-cita yang baru itu dengan catatan kita mampu, terus kita punya waktu, atau kita mau melanjutkan cita-cita yang sebelumnya, ketika itu sudah tercapai, baru kita mencapai cita-cita yang ingin atau impian kita yang lainnya. Itu Kak Rifki. Wah, luar biasa sekali jawabannya nih dari saya nih. Mungkin Kak Rifki sendiri bisa menambahkan jawaban aku, Kak. Wah, dengan kalau jawaban dari penjelasan saya ini sudah sangat cukup jelas, Kak. Jadi bahwa cita-cita itu emang bisa berubah
kapanpun, kita nggak ada yang tahu, karena passion kita Kenapa? bisa kita temukan itu beberapa tahun kemudian. Ya, jadi kalau Suaranya cita-cita itu bisa berubah, cita-cita itu bisa berubah kapanpun, Kak. Karena cita-cita itu passion bisa berubah itu, kapan? ya, iya, cita-cita bisa berubah kapanpun. Karena passion itu bisa ditemukan tidak hanya semalam. Bisa, Kak, bisa Benar. bertahun-tahun baru kita menemukan passion itu. Hanya gimana kitanya ingin mengeluarkan dan mengasah kemampuan dan kesempatan kita itu. Wah, luar biasa sekali kayak ini bahasa malam hari ini. Dengan pertanyaan dari Kak Tiwi. Gangguannya luar biasa. Iya, gangguannya luar biasa juga. Ini ujian untuk kita Apa-apa, semua semoga teman-teman bahwa bermanfaat. Apa yang ya, kita sampaikan bahwa dengan dipahami, sinyal paling inti. yang ya itu, semoga apa yang tadi kita sampaikan semoga bisa bermanfaat, bisa sampai dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita semua, bahwa dalam kehidupan itu ada namanya kemampuan dan kesempatan, dan bagaimana manusia itu memanfaatkan kemampuannya dan menghadirkan kesempatan supaya mereka bisa mencapai tujuan yang mereka inginkan. Gak ada salahnya tujuanmu sudah ditentukan dari hari ini, tujuan kita sudah ditentukan dari hari ini, tapi ketika kita gagal di suatu perjalanan, bukanlah tujuannya yang kita rubah, tapi prosesnya yang Tapi kita rubah. Siapa tahu di proses itu yang salah, entah di kemampuannya ataupun di kesempatannya kita belum pernah mengembangkannya, sehingga tujuannya itu belum tercapai sesuai target yang kita inginkan. Kayak gitu. Wah, luar biasa ya kayak ini malam hari ini pembahasan kita. Ternyata kalau bahas cita-cita itu emang gak ada habisnya ya. Kadang nanti saat udah di zona nyaman, kadang kita merasa kok kurang ya. Pengen pengen, cari yang lain lagi gitu. ya, ya benar-benar. Karena yang namanya manusia pasti tidak merasa puas gitu dengan apa yang dia dapat gitu. Tapi kalau selagi itu baik dan bisa bermanfaat untuk orang lain, kenapa tidak gitu? Toh kita bukan mencari sesuatu yang untuk diri kita sendiri atau memperkaya kita sendiri, mencerdaskan kita sendiri gitu. Tapi kita bisa berbagi atau menebar manfaatnya lebih banyak kepada orang lain, kenapa tidak gitu? Oke. Selagi Kayak ini sebelum masih, kita tutup, oke? ada yang ingin kayak ini sampaikan nggak? Kesimpulan atau pernyataan gitu dari pembahasan kita malam hari ini yang ingin kayak ini sampaikan. Pesannya mungkin supaya kita semua yang di rumah ini yang punya kemampuan atau yang punya kesempatan itu semua bisa selaras dengan tujuannya. Jadi nggak ada kata punya kesempatan doang tapi kemampuan nggak ada, mana mungkin bisa nyampe tujuan, atau sebaliknya gitu. Mungkin ada pesannya kayak ini untuk kita semua di rumah. Oke, untuk teman-teman semua, yang pasti antara kesempatan dan kemampuan itu harus berjalan dengan seimbang, harus berjalan beriringan. Tidak bisa ketika kita mempunyai kesempatan yang tinggi, tapi kemampuan kita rendah. Terus itu, atau sebaliknya, kemampuan kita yang tinggi, tapi kesempatan kita yang kecil. Jadi antara kesempatan dan kemampuan itu harus berjalan dengan seimbang, harus berbanding lurus. Kalaulah kesempatan kita banyak, tapi kemampuan kita sedikit, berarti yang harus kita up adalah kemampuan kita. Kalaulah kemampuan kita yang banyak, aku kebalikan sih, kalaulah kemampuan kita yang banyak, tapi kesempatan kita yang sedikit, berarti kesempatan itu yang harus kita naikkan, gitu, supaya seimbang dan berbanding lurus. Gitu, Kak. Mantap. Jadi gitu Intinya itu sebenarnya, sih, teman-teman. teman-teman. Intinya itu ya, bahwa kita harus menaikkan kesempatan ketika kita belum punya kesempatan, maka naiklah kesempatan itu. Ketika kita belum punya kemampuan, tingkatkan kemampuan itu agar semuanya beriringan. Wah, luar biasa. Nggak kerasa waktu kita udah hampir habis kayak ini. Oke, mungkin dari dan saya satu lagi, pribadi. Kak, Oke, apalagi kayak ini? Boleh
disampaikan? Satu lagi sih yang pastinya ketika kita belajar untuk menaikkan kesempatan dan kita belajar untuk menaikkan kemampuan, ya itu adalah proses belajar lagi gitu. Jadi yang pasti harus belajar dan belajar apapun itu kurangnya, entah itu di kesempatan atau di kemampuan, ya belajar gitu. Sama kok, kita berdua juga di sini adalah orang-orang yang pembelajar gitu. Nah, bener gak sih Kak? Betul. Iya. Kita berdua di sini belajar apa yang kita punya. Kita ingin membagikan ke semua yang ada di rumah, teman-teman kita semua, supaya kita bisa berkembang bersama-sama. Ya, termasuk kita live IG. Ya, kita live IG juga itu belajar, bener gak sih Kak? Iya betul, belajar. Iya, kita live IG itu belajar teman-teman. Nah, jadi teman-teman semua, hidup adalah proses itu harus dihadapi, tidak boleh dihindari. Ketika dihindari, maka yang kita hadapi itu akan makin besar dan kita belum tahu mampu atau enggak. Maka ketika kita menghadapi sesuatu yang kecil, hadapilah. Jadi jangan pernah takut untuk berproses. Tidak ada kata gagal, tapi yang ada teruslah berlatih. Berlatih lagi, dan lagi. Baru kita akan menyampaikan keberhasilan yang sekian. Oke, kayak ini udah hampir habis kayak ini. Mungkin kita pamit sama teman-teman di rumah. Terima kasih semuanya yang sudah menyaksikan live IG pada malam hari ini. Terima kasih banyak teman-teman yang gangguan dari kita semua. Iya, mohon itu maaf. Adalah ujian dari Tuhan. Semoga kita selalu diberikan kesabaran dan kita selalu meningkatkan semua apa yang kita punya. Oke, teman-teman di rumah, semoga selalu sehat selalu. Kalian juga semoga selalu sehat, tetap jaga imun, dan tetap bahagia agar imunnya selalu meningkat. Oke. Kita tutup pada malam hari ini dari saya selaku pembawa acara. Apabila ada yang salah-salah kata, tidak sesuai, mohon dimaafkan karena kelebihan itu punya Tuhan dan kekurangan punya saya dan Kayani. Oke, teman-teman, oke. Kita akhiri pada malam hari ini semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak juga Kak Rizky.